lihat ke post kita juga. Betul, Karena kan betul. mungkin udah tertutup ya postingannya ya, dengan postingan yang terbaru ya. Betul, betul. Menarik nih teman-teman semua. Nah, kita lanjut nih pertanyaan nih. Keempat nih, sorry. Nah, yang keempat ini, apakah brand awareness mempengaruhi performance penjualan pada small business nih? Karena memang teman-teman yang nanya nih yang UMKM ya, jadi mungkin di small business itu gimana? Ngaruh nggak? Penting sih, penting karena small business sekarang kita omong lah pada saat si COVID, semua usaha-usaha tutup, maksudnya semua banyak orang di PHK. Iya, PHK. Jadi majoritas bangunin usaha small business kecil-kecil kan mereka di rumah, masak dari rumah atau apa gimana kan. Jadi pasti gimana jualnya Pak di lingkungan sendiri? Enggak juga kan lama-lama teman-teman juga saya beli dari dia dulu gitu-gitu kan. Jadi harus kenal di luar lingkungannya. Nah, itu caranya pakai sosmed. Nah, itu namanya brand awareness. Kalau enggak ya kita mau keluar jualan juga nggak bisa kan saat ini. Jadi penting banget sih kalau brand awareness, karena balik lagi ke pertanyaan awal-awal, kalau brand awareness-nya nggak ada, orang nggak akan mau beli karena market kita saturated, produknya hampir, kecuali kita dapat satu produk yang belum ada nih di dunia. Oke, itu jago lah kamu kalau dapat. Tapi kalau kita mulai makanan biasa, banyak ya sekarang ya, banyak. makanan macam-macam. Kayak kalau saya lihat kan kue aja di dalam berapa bulan ini udah banyak teman-teman saya udah mulai jual kue. Iya. Tapi macam-macam flavornya gitu. Tapi tetap ada yang beli karena mereka lakuin sosial media. Waktu itu jalan terus ya, Jalan terus. Rata-rata kan dagangnya sekarang ya memang harus lebih ke online ya. Iya, lebih ke online. Karena kalau misalnya, ini pertanyaan sebenarnya dari pengalaman saya. Banyak orang bilang, oke, saya lihat teman saya punya website buat jualan makanan atau produk dia. Apakah saya harus ada website? Harus ada website atau enggak? Ya, harus ada website apa enggak? Nah, kalau kamu punya budget buat bikin website, silakan. Tapi kamu harus lihat audience kamu di mana. Misalnya kalau tukang nasi goreng di pinggir jalan ya, mungkin dia sih nggak perlu social media juga sih, karena dia di pinggir jalan kan. Tapi kalau dia ada social media bagus, tapi dia belum tentu butuh website. Iya. Tergantung kebutuhannya ya. Tergantung kebutuhan, dia belum tentu butuh website karena website itu juga toko online, produk-produknya ada semua. Tapi kalau untuk hanya melihat ini saya produk-produk saya, mending di social media aja. Di Facebook ada shop. Di semua di sana aja bisa langsung beli. Buat apa bikin website? Karena jarang sih sekarang orang buka website kecuali si brand itu udah terkenal gitu-gitu. Jadi jawabannya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Jadi kayak tukang nasi goreng juga sebenarnya nggak perlu amat ya. Nggak perlu dia amat. lebih penting tuh ya misalkan dia dagang di pinggir jalan, ya diaktifin di itunya lah, di Gojek atau Grab-nya. Iya, betul. Iya. Dia lebih bermanfaat ya. Paling dia bisa social media, kalau misalnya Instagram, kalau dia ngerti ya, dia nggak tahu anak dia ngerti Instagram, kita hari ini di jalan ini, kita hari ini di jalan situ. Itu bagus. Jadi orang tahu ya, ternyata ini ada nasi goreng yang enak nih. Enak, betul. Gitu sih. Bagus. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Nah, ini yang terakhir nih. Ini juga yang paling sering ditanyain. Kadang-kadang gimana sih cara mengukur efektivitas promosi yang kita lakukan nih, Om Yusuf nih. Jadi kadang-kadang kan gini, kayak tadi lah kita udah keluar untuk promosi ya 1 juta atau misalkan di atas 1 juta, tapi kita nggak tahu nih hasilnya seperti apa, karena kan tadi dibilang Om Yusuf itu sosial media kalau langsung konversi ke sales sih sebenarnya nggak seperti itu ya mindsetnya ya. Karena kan ada awareness, ada apa. Betul. Nah, ada nggak sih cara mengukurnya gitu loh, pakai apa gitu? Gitu. Ada sih, ada. Gimana? Nah, sebenarnya soal itu ya, itu masuk ke agak mahir ya, maksudnya. Saya belum maksudnya saya nggak suggest itu buat yang punya usaha-usaha kecil atau apa, karena kalau mau main di ukuran return of investment efektif atau apa, itu harus main budget besar. Tapi dasarnya gini, social media ada 2 platform kan, Facebook sama Instagram yang booming. Ada sih banyak, tapi ini yang booming di Indonesia. Booming itu dua. Kita bisa pasang iklan dari Instagram dan kita bisa pasang iklan dari Facebook juga. Tapi
banyak kan nanya juga, saya harus pasang dari mana? Oh ya, pasang dari mana? Pasang harus dari Facebook. Kenapa? Di Instagram itu hanya boost satu post. Iya. Tapi dari Facebook, demografiknya macam-macam. Di daerah yang mana, audiens seperti Oh, apa. lebih luas ya? Kak? Lebih luas banget. Dan dari Facebook itu bisa di dua platform, di Instagram juga, dan di Facebook Marketplace, segala macam dan lain-lain. Harganya sebenarnya lebih murah. Lebih murah. Sedikit lebih murah daripada Instagram. Untuk ininya apa? Untuk Ads-nya? ads-nya, untuk per hari kan ada minimal per hari kan. Facebook lebih murah dan audiens di Facebook kan 2M, di Instagram kan baru 1M. Jadi kalau mau measure ya, kalau untuk iklan yes ada, bisa kita ukur sebagai kayak berapa orang klik masuk ke WhatsApp, berapa orang klik masuk ke website kalau kalian punya website, terus berapa orang beli. Nah, Oh itu ada apa tercatat ya bisa? ada ya? kayak itu namanya Facebook Pixel Tracking Code. Jadi tracking code. Nah kalau ada website, kode itu bisa masuk ke website itu. Masuk situ kita bisa langsung lihat ya. Kita bisa langsung misalnya 1.000 orang masuk dari Facebook, masuk dari ads, masuk ke website, tapi cuma 500 yang beli. Yang 500 hilangnya di mana? Jadi pasti ada masalah di website atau apa, mereka belum beli. Bisa di tracking ya? Bisa di tracking gitu. Nah, tapi kalau belum punya website, apa yang kita harus di tracking? Nah, pasti kalau iklannya brand awareness, oke, brand awareness kan. Tapi kalau iklannya sales, tapi belum, kita udah pasang 1 juta, keluarin tapi salesnya belum dapat. Salahnya di mana? Ya pasti salahnya promonya kurang menarik, kontennya belum brand itu belum kasih konten edukasi, jadi kita belum edukasi si masyarakat. Tiba-tiba mereka lihat iklan, mereka buka tapi mereka nggak mau. Gitu kurang sih. menarik kali. Kurang menarik. Jadi karena sales, untuk dapat sales sebenarnya kita kalau masuk ke dapur ya, ini mungkin kalau ada yang punya usaha besar mungkin setuju sih. Ini kan ada 3 fase. Iya. Satu itu awareness. Jadi kita sebar brosur ya, kalau dibilang offline kita sebar brosur. Yang kedua itu connect. Jadi mereka masih lihat-lihat gitu kan. Yang ketiga baru convert. Nah, contohnya gimana? Misalnya kita jual sepatu ya. Iya. Anggaplah brand awareness kita udah ada. Jadi kita pasang iklan, budget cukup besar. Iklan macam-macam fase, ada macam-macam gambar. Fase pertama kan awareness. Iya, awareness. Kita pasang si iklan udah pasang kan. Jadi Mas, saya yang jualan ya. Mas sebagai konsumen. Mas tiba-tiba pengen beli sepatu, cari di Google lah, saya mau beli sepatu gitu-gitu. Habis itu malam-malam masuk ke Instagram, muncul tuh iklan saya kan, udah cari kan Iya, di Google. Gambarnya apa? Gambarnya sepatu baru, cuman sepatunya doang, maksudnya nggak ada jualan, nggak ada apa-apa, cuman saya mau terkenalin brand saya dulu. Mas lihat, wow, lihat ya, mungkin menarik ya, kita anggaplah menarik. Habis itu 2 hari lagi, Mas masuk ke Instagram lagi, muncul lagi satu ads dari saya, tapi bukan gambar itu lagi. Gambarnya apa? Saya kasih tahu manfaatnya sepatu itu. Connect, biar saya connect sama Mas. Jadi Mas, oh ternyata saya kemarin cari buat olahraga. Nah ternyata ini kata-katanya juga buat olahraga nih. Jadi kata-kata itu mendukung dari gambar yang kemarin tadi? ya, gambar yang kemarin. Dan apa yang Mas cari kemarin di Google, kata-katanya dari ambil kan. Udah, mungkin di fase awareness sama fase connect juga langsung Mas bisa beli kalau benar-benar tertarik ya. Tapi ini saya masih mancing emosi nih. Udah connect tuh, udah kita connect ya. Hari ketiga, Mas buka Instagram lagi atau Facebook lagi, muncul satu lagi. Beli 2 harganya ini. Beli 2 harga sekian. harga lebih murah gitu. Iya, lebih murah. Langsung masuk website beli. Itu namanya journey buat konsumen beli sesuatu di online. Oh, berarti memang ada prosesnya ya? Ada proses. Kalau aku sering lihat kayak iklan-iklan seperti itu, memang dia kayak liatin dulu ya gambarnya menarik. Habis itu nanti menyusul tuh ada penjelasannya apa Betul. Biasanya memang seperti itu dan dia selalu akan action
langsung dicoret dia, misalnya harga 500.000 nih, dicoret cuma 150.000. Nah, betul. Itu. Orang langsung action tuh. Langsung action. Iya. Karena kalau misalnya kalau mau bahas journey, emang itu journey-nya. Tapi nggak semua brand bisa lakuin itu karena emang itu harus budget cukup besar karena harus bisa budget buat fase ini. Tapi buat usaha-usaha kecil, at least bikin gambar menarik aja. Gambar menarik, harganya menarik, dan nah itu yang sering-sering terjadi sih. Jangan masukin banyak kata-kata di gambar. Nggak menarik. Sebenarnya social media itu nggak tertarik kalau maksudnya mereka nggak mau. Kata-kata ya. Kata-kata harus paling besar 20%. 20%, sisanya gambar. Sisanya gambar. Kalau bisa nggak ada kata-kata itu lebih bagus. Gambar semua ya. Gambar, maksudnya kalau kayak sepatu, Nah. kayak misalnya kayak promo baru mobil launching. Itu kan gambar dan mobilnya juga nggak kelihatan, tapi Iya. menarik kan, kayak bikin penasaran apa tuh gitu. Karena cuma apa sih gambarnya kayak gelap-gelap gitu. itu Gelap-gelap baru gitu, launching ya. baru launching gitu. Penasaran kayak lagi dibungkus apa penutupnya gitu ya. Betul, kayak kalau kita ambil nasi goreng ya, bikin lah, maksudnya ambil foto, sekarang kan HP-HP canggih kan, ambil foto, kasihlah sedikit waktu buat edit, setengah nasi goreng kelihatan, setengah nggak kelihatan. Coba, itu pasti menarik. Nah, orang penasaran ini apa sih? Apa sih gitu, jadi ada apa yang bikin penasaran. Iya, padahal nasi goreng doang ya. Nasi goreng doang. Nasi goreng doang gitu. Nah, ini menarik banget nih penjelasan dari Om Yusuf ya. Kita udah bahas banyak tadi ya. Banyak, udah ya. 5. Thank you banget sama Om Yusuf. Ilmunya bermanfaat banget. Dan teman-teman ini bisa lakuin ya dari yang kita sampaikan tadi. Nah, tapi kalau misalkan memang ada yang pengen di-mentorin langsung sama Om Yusuf, nanti saya kasih Link, ya. penjelasannya ya di Oke, deskripsi ya. siap. Jadi nanti bisa langsung kontak Om Yusuf, kontaknya kemana. Oke, mungkin sampai di sini aja bahasan Ya. kita. Om Yusuf, thank you banget atas waktunya. Ilmunya banyak banget yang kita dapatkan hari ini. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mau fitness di rumah. Nah, jadi jangan ketinggalan. Kita punya video lagi nanti di berikutnya, video berikutnya lebih menarik lagi dengan narasumber yang berbeda lagi. Jadi biar teman-teman dapat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi kalau di Mo Fitness ini atau di channel Mo Fit, kita memang edukasi nih Om. Jadi satu-satunya channel yang mungkin ya, kalau aku sih bilang satu-satunya channel yang mengedukasi. Jadi kalau pengen cari ilmu, nontonnya di Mo Fitness. Nah, Gitu oke. ya. Harus nonton sih. Harus nonton Mo Fitness ya. Jadi cari ilmu jangan di tempat lain, cukup di channel Mo Fit Indonesia. Thank you semuanya.